Halo adik-adik siswa SMP di seluruh Indonesia, salam sejahtera. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai kesebangunan bangun datar. Nah, adik-adik, tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu akan diberikan permasalahan siswa mampu memahami tentang kesebangunan bangun datar dengan tepat. Mari perhatikan permasalahan yang pertama. Perhatikan dua bangun yang sebangun di bawah ini, tentukan sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian. Mari kita menyelesaikan permasalahan 1. Perhatikan gambar yang diberikan. Kita diminta untuk menentukan sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian. Mari kita perhatikan sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi PQ bersesuaian dengan sisi EF, sisi QR bersesuaian dengan sisi FG, sisi RS bersesuaian dengan sisi GH, sisi ST bersesuaian dengan sisi HI, sisi TU bersesuaian dengan sisi IJ, dan sisi UP bersesuaian dengan sisi JE. Selanjutnya kita perhatikan sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut P bersesuaian dengan sudut E, sudut Q bersesuaian dengan sudut F, sudut R bersesuaian dengan sudut G, sudut H bersesuaian, sudut S bersesuaian dengan sudut H, sudut T bersesuaian dengan sudut I, sudut U bersesuaian dengan sudut J. Permasalahan yang kedua. Mari perhatikan gambar di bawah ini. Manakah persegi panjang yang sebangun? Mari kita menyelesaikan permasalahan kedua bersama-sama. Nah, kita perhatikan pada gambar persegi panjang yang diberikan. Ketika gambar tersebut adalah persegi panjang, maka besar sudutnya adalah 90 derajat. Sehingga sudut-sudut yang bersesuaian pasti sama besar, yakni 90 derajat. Selanjutnya, kita memeriksa perbandingan sisi yang bersesuaian. Yang pertama adalah sisi persegi pertama dan kedua. Panjang AB berbanding dengan panjang EF dan panjang DC berbanding dengan panjang HG. Sama dengan 12/8. Kita sederhanakan dengan 4 menjadi 3/2. Selanjutnya, panjang AD berbanding panjang EH dan panjang BC berbanding panjang FG. Sama dengan 8/6. Kita sederhanakan dengan 2 menjadi 4/3. Nah, kita perhatikan bahwa perbandingan dari kedua persegi panjang ini tidak sama. Jadi, persegi pertama dan kedua tidak sebangun. Selanjutnya, kita perhatikan perbandingan persegi pertama, persegi panjang pertama dan ketiga. Panjang AB berbanding panjang IJ sama dengan DC per LK sama dengan 12 berbanding 4. Kita sederhanakan dengan 4 menjadi 3/1. Kemudian panjang sisi AD berbanding IL sama dengan panjang BC berbanding JK sama dengan 8/3. Nah, kita perhatikan bahwa perbandingan dari kedua panjang sisi persegi panjang tersebut yang bersesuaian tidak sama. Sehingga kita bisa memahami bahwa persegi panjang I dan I1 dan 3 tidak sebangun. Selanjutnya perbandingan persegi panjang 2 dan 3. Panjang EF berbanding IJ sama dengan HG berbanding LK sama dengan 8/4. Kita sederhanakan dengan 4 menjadi 2/1.
Selanjutnya perbandingan EH per IL sama dengan FG per JK sama dengan 6 per 3. Kita sederhanakan dengan 3 menjadi 2 per 1. Nah, kita perhatikan bahwa untuk persegi panjang I2 dan 3 memiliki perbandingan yang sama. Jadi persegi panjang 2 dan 3 adalah sebangun. Jadi pasangan persegi panjang yang sebangun yakni persegi panjang EFGH dan IJKL. Mari mengamati permasalahan ketiga. Perhatikan gambar berikut. Bangun EFGH dan ABCD sebangun. Tentukan nilai X, Y, dan Z. B. Panjang sisi EF, BC, dan HG. C. Perbandingan luas EFGH dan ABCD. Mari kita menyelesaikan permasalahan ketiga. Gambar EFGH dan ABCD adalah sebangun. Berarti sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Maka kita perhatikan bahwa sudut E sama dengan sudut A. Sudut F sama dengan sudut B. Sudut G sama dengan sudut C. Sudut H sama dengan sudut D. Maka kita bisa melihat perbandingan yang sama, yaitu EF berbanding AB sama dengan FG berbanding BC sama dengan GH berbanding CD dan HE berbanding DA. Selanjutnya kita mencari nilai X, Y, dan Z. Perhatikan bangun EFGH dan ABCD sebangun. Maka kita memahami bahwa sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut E sama dengan sudut A, sudut F sama dengan sudut B, sudut G sama dengan sudut C, sudut H sama dengan sudut D. Kita perhatikan bahwa untuk mencari nilai X, kita perhatikan besar sudut yang bersesuaian, yakni sudut G dan sudut C. Besar sudut G sama dengan besar sudut C sama dengan X, maka sama dengan 22,6 derajat. Maka kita peroleh nilai X sama dengan 22,6 derajat. Kita lanjutkan untuk mencari nilai Y dan Z. Kita perhatikan bahwa nilai Y berada pada besar sudut D. Maka kita mencari besar sudut D dengan cara 180 derajat dikurang besar sudut C. Y sama dengan 180 derajat dikurang sudut C itu sama juga dengan X. Atau sama dengan besar sudut G. Maka kita dapat menuliskan 180 derajat dikurang 22,6 derajat sama dengan 157,4 derajat. Untuk nilai Z, perhatikan bahwa Z berada pada besar sudut H dan besar sudut H sama dengan besar sudut D. Sehingga nilai Z, nilai Y sama juga dengan nilai Z, yaitu 157,4 derajat. Jadi kita dapatkan nilai X-nya adalah 22,6 derajat, nilai Y dan Z adalah 157,4 derajat. Selanjutnya kita akan menghitung panjang sisi EF, BC, dan HG. Nah, untuk mencari panjang sisi, kita lihat perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. EF berbanding AB, FG berbanding BC, GH berbanding CD, HE berbanding DA. Maka kita dapat menggunakan perbandingan EF berbanding AB sama dengan HE berbanding
DA. Kita gantikan untuk nilai-nilai yang sudah diketahui, yaitu EF yang kita mau cari tetap, per AB-nya kita ganti dengan 16, HE-nya kita ganti dengan 15, dan DA kita ganti dengan 20. Kita dapatkan EF per 16 sama dengan 15 per 20, maka untuk mencari EF sama dengan 16 kali 15 per 20 sama dengan 240 per 20 sama dengan 12. Selanjutnya kita mencari panjang BC. Kita menggunakan perbandingan FG per BC sama dengan HE per AB. Sama dengan 20 per BC sama dengan 15 per 20. Maka BC sama dengan 20 kali 20 per 15 sama dengan 400 per 15 sama dengan 26, 2 per 3. Selanjutnya kita akan menghitung panjang HG. Maka kita buat dulu garis bantuan seperti pada gambar di samping. FO sama dengan EH sama dengan 15 cm. Maka HO-nya sama dengan EF sama dengan 12. OG kita dapat dari FG kurang FO sama dengan 20 kurang 15 sama dengan 5. Nah, kita sudah dapatkan panjang OG. Maka kita akan menghitung panjang HG menggunakan rumus teorema Pitagoras. Maka HG sama dengan HO kuadrat tambah OG kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan 144 tambah 25 sama dengan 169. Akar dari 169 adalah 13. Jadi panjang EF 12 cm, panjang BC 26 2 per 3 cm, dan panjang HG 13 cm. Bagian C yang harus kita cari yaitu luas EFGH dan ABCD. Nah, perhatikan bahwa kedua gambar ini adalah gambar trapesium, maka kita akan menggunakan rumus luas trapesium. Nah, salah satu sisi dari trapesium ABCD adalah dalam bentuk pecahan, maka kita ubah 26 2 per 3 menjadi 80 per 3. Selanjutnya kita bisa menuliskan perbandingannya menjadi luas EFGH berbanding luas ABCD sama dengan 1 per 2 kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi EH tambah FG dikali EF per 1 per 2 kali AD tambah BC kali AB sama dengan 1 per 2 kali 15 tambah 20 kali 12 sama dengan 1 per 2 kali 20 tambah 80 per 3 kali 16. Selanjutnya kita bagi 1/2 dan 1/2 selesai. Habis kita bagi sederhanakan juga dengan 12 dan 16. Kita bagi dengan 4 sehingga dapatkan 3/4. Kita bisa menjumlahkan bagian yang ada di dalam kurung yaitu 15 tambah 20 sama dengan 35 dikali 3 per 20 tambah 80 per 3. Kita samakan penyebut dengan 3 sehingga dapatkan 60 tambah 80 per 3 sama dengan 140 per 3 dikali 4. Kita dapat menuliskan 35 kali 3 per 4 bagi 140 per 3. Selanjutnya 35 kali 3 per 4 dikali 3 per 140. Kita ubah pembagian pecahan menjadi perkalian. Selanjutnya kita bagi 35 dan 140 dengan 35. Sehingga kita dapatkan 3 kali 3 sama dengan 9 dan 140 bagi 35 itu 4. 4 kali 4, 16. Maka kita dapatkan 9 per 16 sehingga perbandingan luas bangun EFGH dan ABCD adalah 9 banding 16. Nah, adik-adik, semoga kalian memahami apa yang sudah kakak jelaskan dan sekarang kalian bisa berlatih di rumah dengan beberapa soal yang sudah kakak siapkan. Yang pertama, selidiki apakah dua trapesium di bawah ini sebangun.
jelaskan. Soal nomor 2, dua buah bangun di bawah ini adalah sebangun. Hitunglah A. Panjang EF, HG, AD, dan DC. B. Nilai X, Y, dan Z. Mari kita menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari bersama hari ini. Syarat dua bangun segi banyak sebangun adalah 1. Sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. 2. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kita perhatikan pada gambar bangun ABCD dan gambar EFGH. Kita perhatikan perbandingan panjang sisi yang bersesuaian. AB berbanding EF sama dengan BC berbanding FG sama dengan CD berbanding GH sama dengan AD berbanding EH. Dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, di mana sudut A sama besar dengan sudut E, sudut B sama besar dengan sudut F, sudut C sama besar dengan sudut G, dan sudut D sama besar dengan sudut H. Nah, adik-adik, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas di rumah dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.